Situasi keamanan di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah kembali memanas setelah mencuatnya temuan mengenai adanya bandara yang dinilai tidak memiliki kehadiran perangkat negara. Temuan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafrey Samsudin saat mengunjungi kawasan pertambangan pada 20 November 2025. Dalam kunjungan itu, Syafrey menyebut keberadaan bandara tersebut sebagai sebuah anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Pernyataan Menhan langsung menggerakkan markas besar TNI. Melalui Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Marinir Freddy Ardiansyah, TNI memastikan telah mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat untuk mengamankan seluruh area bandara di Morowali. Freddy menegaskan bahwa TNI mendukung penuh pemerintah dalam memastikan semua fasilitas strategis nasional berada di bawah pengawasan negara, terutama terkait aspek perizinan, keamanan, dan kontrol operasional. Hingga sore hari, pihak PT IMIP sebagai pihak yang diduga terkait pengelolaan bandara tersebut masih belum memberikan keterangan resmi. Masalah ini bermula ketika Syafrey Samsudin menemukan sebuah bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tampak beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Tidak ada petugas imigrasi, bea cukai, otoritas bandara, maupun unsur keamanan yang seharusnya hadir untuk memastikan pengawasan negara. Bandara ini juga bersifat tertutup, aksesnya dibatasi dan tidak terbuka bagi umum, hal yang kemudian memicu sorotan tajam Menhan hingga ia menyebut fenomena itu sebagai ada republik di dalam republik. Secara administratif, Bandara IMIP sebenarnya terdaftar di Kementerian Perhubungan sebagai bandara domestik non-kelas. Pengawasannya berada di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah W Makassar, sama seperti Bandara Maleo yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2019. Namun perbedaan mencolok terletak pada aspek pengawasan negara. Jika di Bandara Maleo, seluruh instrumen negara hadir sesuai ketentuan, maka di Bandara Khusus IMIP justru tidak ditemukan tanda-tanda itu. Padahal, meski berstatus bandara khusus, kehadiran negara tetap wajib ada. Pemeriksaan dokumen memang dapat dilakukan di bandara lain seperti Makassar atau Jakarta, tetapi representasi negara seperti aparat keamanan, perwakilan otoritas bandara, hingga pengawasan terhadap arus barang dan manusia tetap harus berjalan. Ketiadaan pengawasan ini sangat berisiko membuka celah penyelundupan, mobilitas ilegal, atau aktivitas yang tidak dapat dipantau pemerintah. Persoalan ini juga memunculkan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak kecolongan dalam mengawasi investasi besar yang memiliki akses operasional strategis. Nilai investasi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan perusahaan mengatur kawasan dengan standar pengawasan sendiri. Negara harus hadir, memastikan tidak ada praktik negara dalam negara, dan menjamin bahwa kedaulatan tetap berada pada tangan pemerintah. Di tengah polemik pengawasan bandara, TNI Angkatan Laut juga melakukan operasi penting di perairan Konawe Utara. 2 kapal pengangkut nikel berhasil diamankan oleh KRI Bung Hatta 370 dalam operasi pengejaran, pencarian, dan penyelidikan. Kedua kapal tersebut, TB Prima Mulia 06 dengan tongkang Prima Sejati 308, serta TB Nusantara 3303 dengan tongkang Graham 3303, bermuatan nikel milik PT DMS dan diketahui berlayar menuju kawasan PT IMIP, Morowali. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah pelanggaran serius. Kedua kapal beroperasi dari jeti PT DMS yang saat ini disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena dugaan penyalahgunaan ruang laut. Selain itu, kapal-kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi, baik dokumen kapal maupun dokumen muatan. Atas temuan ini, TNI AL mengawal kedua kapal tersebut ke Lanal Kendari untuk pemeriksaan lanjutan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Serangkaian kejadian ini memperlihatkan bahwa pengawasan negara terhadap fasilitas strategis, baik di udara maupun di laut, harus diperkuat. Mulai dari operasional bandara yang tertutup hingga kapal-kapal dengan dokumen tidak lengkap,
Semua menunjukkan pentingnya negara memastikan setiap aktivitas strategis berjalan sesuai aturan dan tidak membuka peluang bagi praktik ilegal. Situasi ini juga menjadi peringatan keras bahwa investasi besar tidak boleh berdiri tanpa pengawasan dan kedaulatan negara harus selalu menjadi prioritas utama. TNI menegaskan komitmennya untuk menjaga pengawasan nasional, sementara pemerintah diminta untuk memperketat kontrol terhadap perusahaan yang mengoperasikan fasilitas strategis agar tidak terjadi lagi praktik yang menyerupai negara dalam negara. Berikut pernyataan lengkap Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Yang diambil adalah pasir timah yang ada di bawah permukaan. Dan ini adalah kegiatan ilegal. Kemarin dari segi regulasi Menteri ESDM langsung mengambil tindakan cepat menganulir perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia terhadap perizinan pasir kuarsa yang di dalamnya ternyata ada pasir timah yang merupakan sumber daya alam yang tidak mendapatkan izin untuk dieksplorasi. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya-upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.